bulan ya Tante, karena ya iya. Tante juga kangen sama adik-adik, apalagi Tuhan Yesus. Yuk kita mau pakai kesempatan hari ini ya Kak, Iya. untuk sekali lagi mendekat sama Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita. Amin. Ya, yuk kita mulai, kita siapin hati kita. Buat yang masih jalan-jalan, ayo kita duduk sama-sama. Oke, kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
pagi yang luar biasa ini Tuhan, untuk waktu yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kalau kami dapat sama-sama Tuhan mengikuti ibadah, walaupun dari jauh Tuhan, tapi kami yakin Engkau ingin hadir di tengah-tengah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ingin sungguh-sungguh mencari Engkau, ingin merasakan hadirat-Mu, ingin merasakan kuasa-Mu Tuhan di tengah kebaktian ini Tuhan. Bapa, kami sambut Tuhan, kuasa-Mu, kehadiran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mari kita sama-sama katakan amin. Yes, oke Kak Ana. Udah siap untuk menyembah, memuji Tuhan? Siap dong. Kita mau yel-yel satu kali. Yesus, Gimana? yes, Yesus, yes, Yesus, yes, yes, gitu, oke? Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes, yes. Yuk adik-adik semua siap? bisa? Gampang kan? Pelan-pelan dulu ya, oke? 1, 2, 3. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus, yes, yes. Gampang kan? Ayo lebih semangat lagi. Yang masih duduk, ayo berdiri. Ayo, tangannya dipakai ya. Kalau Semangat, yang ayo pertama, adik-adik. kanan dulu, kiri dulu, lalu dua-duanya, oke? Oke, Kalau Tante. tante nggak bisa karena pegang mic ya, oke? 1, 2, 3. Yesus, Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus, yes, yes. Oke, kita siap nyanyikan lagu yang pertama lah, yuk. Yuk, tepuk tangan yuk, sama-sama yuk. Yang bisa nyanyi lebih keras ya adik-adik. Pasti bisa. Siap gerakannya? Yuk. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat
kerasa kita harus masuk ke firman Tuhan ya Kak ya. Iya. Yuk, sekarang kita mau duduk, boleh berdiri, kita menyanyikan lagu terakhir ya. Kita ambil sikap yang baik, kita hargai firman Tuhan yang mau disampaikan. Oke? Yesus, haleluya. Tuhan, adik-adik, Tuhan tuh selalu rindu loh dekat sama kita. Dia rindu selalu dengar suara kita. Yuk, kita yang mau sungguh-sungguh untuk Tuhan, ambil waktu, nyanyikan sama-sama lagu ini dari refnya. Makasih Tuhan. Sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Katakan dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku. Yes Lord. Setiap kataku kau pun menunggu.
dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kebaikan-Mu Makasih Tuhan, walaupun dengan waktu yang singkat Tuhan, tapi terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, Kau siap Tuhan, Kau siap Tuhan menjamah setiap hati anak-anak-Mu yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buat untuk yang masih ingin main-main, Engkau yang jamah ya Tuhan. Supaya mereka bisa duduk diam seperti Maria Tuhan dan siap menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar Engkau yang memakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar adalah pesan untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, Tante senang sekali ya bisa bertemu dengan anak-anak kembali. Walaupun lewat layar online kita tidak bisa bertemu, tidak masalah ya. Nah anak-anak semuanya sehat? Oh Tante senang sekali karena anak-anak semuanya bersukacita menyambut firman Tuhan untuk hari ini ya. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Belajar firman Tuhan terus. Mau anak-anak? Siap untuk belajar firman Tuhan? Nah, itu yang masih jalan-jalan, ayo duduk yang manis ya. Kita mau hormati Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, Tante mau tanya dulu. Minggu lalu, Tante Dewi sudah memberikan tugas ya. Ayat emas ya. Sudah dihafalkan apa belum? Oh, puji Tuhan untuk yang sudah menghafalkan ayat hafalannya ya. Semoga itu bisa memberkati anak-anak. Nah, yang belum, ayo kita belajar sama-sama untuk menghafalkan ayat hafalan ya. Oke, puji Tuhan. Sekarang siap untuk dengarkan firman Tuhan? Siap ya? Nah, yang siap coba lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Yuk, kita sama-sama sekarang belajar firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang mencari Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini, mencari Tuhan. Apa anak-anak? Ya, betul.
betul sekali. Mencari Tuhan ya. Nah, ayatnya ada di dalam Mazmur 119 ayatnya yang kedua. Nah, kita mau sama-sama baca ayat kita hari ini. Tante tunggu, adik-adik siap, anak-anak semuanya siap ya untuk baca ayat kita. Nah, siap ya? Yuk, 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang mencari Tuhan. Tuhan dicari di mana ya Tuhan? Kenapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa ya? Di mana memangnya Tuhan kita itu ya? Mau tahu? Ayo kita sama-sama lihat ada satu cerita di Alkitab. Ya, ada satu tokoh yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia orang yang cinta Tuhan. Ya, namanya adalah Daniel. Nah, ya, adik-adik atau anak-anak semuanya pasti sudah tahu dan sudah kenal dengan Daniel ya, yang tertulis di dalam Alkitab kita ya. Nah, Daniel ini adalah orang yang suka berdoa. Suka apa anak-anak? Betul sekali, suka berdoa ya. Nah, Daniel ini suka berdoa, cinta sama Tuhan, dan dia suka sekali mencari Tuhan ya. Nah, sebab itu Tuhan memberi dia kepandaian, hikmat yang luar biasa. Alkitab mencatat kepandaian atau hikmatnya Daniel ini 10 kali lipat. Berapa anak-anak? Betul, 10 kali lipat ya. Nah, karena hikmat Tuhan, Daniel menjadi pandai, cakap untuk melakukan semua tugas-tugasnya. Maka raja memberikan kepercayaan kepada Daniel. Nah, kepercayaannya apa? Sekarang tugasnya Daniel ditambah lagi, diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, karena Daniel dekat sekali dengan Tuhan, makanya Tuhan juga mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada Daniel. Raja Darius senang ya dengan Daniel, karena Daniel berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Nah, Daniel juga bersyukur karena dia dipercaya untuk mendapatkan tugas yang lebih besar lagi. Nah, tapi ada juga yang tidak senang dengan Daniel. Karena keberhasilan Daniel, ada orang-orang pejabat-pejabat lainnya yang jahat itu tidak suka. Kenapa harus Daniel? Kenapa bukan kita yang diberi tanggung jawab yang besar? Wah, mereka marah. Kita harus ambil satu tindakan supaya Daniel ini celaka. Setuju teman-teman? Teman-teman yang lainnya juga setuju. Ya, kita setuju. Ayo kita cari cara supaya Daniel bisa celaka. Nah, akhirnya mereka punya ide. Oh, ting. Aku punya ide. Ayo teman-teman, kita menghadap raja. Kita akan katakan kepada raja. Setuju? Mari kita pergi. Nah, ketiga orang-orang yang jahat itu menghadap ke raja dan mengatakan, Raja, engkau raja yang hebat. Sekarang mohon untuk raja membuat suatu peraturan bahwa
dalam 30 hari semua orang tidak boleh mengajukan permohonan kepada siapapun, kepada dewa mereka, kepada siapapun, kecuali kepada raja. Nah, ternyata rajanya setuju anak-anak. Dan karena raja setuju, maka raja membuat pengumuman. Disampaikan kepada semua orang yang ada di negeri itu, bahwa semua orang tidak boleh meminta permohonan, tidak boleh meminta kepada siapapun termasuk kepada dewa-dewa mereka, kecuali kepada raja saja. Yang melanggar maka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Wow, menakutkan sekali ya anak-anak ya. Gua singa, tidak main-main ini hukumannya ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tetap berdoa. Daniel tetap mencari Tuhan. Sebab Daniel cinta sama Tuhan. Dia mendengar pengumuman itu dari raja. Tapi dia tetap mengutamakan Tuhan. Tuhan yang nomor satu. Tuhan tetap yang spesial buat Daniel. Sebab itu Daniel tetap berdoa. Anak-anak, Daniel tidak takut. Daniel tetap berdoa di rumahnya. Ya, 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan sebelum pengumuman itu dikeluarkan. Nah, ini dia kesempatan. Orang-orang yang jahat ini mengatakan, yes, ini kesempatan kita untuk mencelakakan Daniel. Kita akan katakan kepada raja, mari teman-teman kita pergi kepada raja. Nah, akhirnya mereka sampaikan kepada raja. Nah, tentu saja rajanya menjadi kaget, sedih. Oh, kenapa harus Daniel? Dia orang yang aku percaya. Aku tahu dia orang baik. Anak-anak lihat, raja saja mengatakan bahwa Daniel itu orang baik. Karena Daniel punya hati yang cinta pada Tuhannya. Ya, nah, tapi raja tidak bisa menolong karena sudah peraturannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Kita tahu semuanya bahwa Daniel, apa anak-anak? Danielnya diselamatkan oleh raja? Tidak. Danielnya diapakan anak-anak? Yes, betul sekali jawabannya. Daniel dimasukkan dalam gua singa. Cerita ini mungkin sudah berkali-kali didengar oleh anak-anak. Ya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Oh, tunggu dulu. Walaupun sudah tahu ceritanya, apa yang akan terjadi kepada Daniel, tapi tante minta anak-anak tetap duduk yang manis. Ya, kita akan lihat. Kita akan belajar banyak tentang Daniel. Kita lanjutkan lagi ya ceritanya ya. Oke, lanjut. Nah, Daniel akhirnya dimasukkan dalam gua singa. Seorang raja pun tidak bisa menolong dia. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Gua singa menakutkan. Gimana ini? Ya, nah, sungguh mengerikan anak-anak. Beneran, di gua singa itu bukan kosong. Di gua itu tidak kosong, tapi ada singanya betulan. Ada yang tahu bagaimana suaranya singa? Kita mau tirukan ya. Ayo, 1, 2, 3. Suaranya singa gimana? Hau. Betul. Ya, suaranya singa menakutkan sekali. Bukan meong. Bukan. Kalau itu tidak menakutkan, itu suara kucing ya. Nah, di dalam gua singa apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tetap berdoa. Tetap mencari pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Ya, anak-anak,
Tadinya ketika Daniel dimasukkan, singanya senang karena ada makanan, sudah dikirim makanan yang lezat sekali. Nah, dan raja menutup gua itu. Gelap, Daniel tidak bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Singanya juga, singa itu punya penciuman anak-anak ya. Nah, dia tahu ada makanan ini, ada daging yang lezat. Dia tahu di mana Daniel ya, di mana ada manusia ini. Nah, tapi Daniel tetap berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Dan apakah Allahnya Daniel itu Allah yang mati? Bukan. Apakah Allahnya Daniel tidak bisa menolong Daniel? Bukan. Betul sekali anak-anak, jawaban anak-anak. Ya, Allahnya Daniel bisa membantu Daniel. Tuhan mengirimkan malaikatnya. Tadi ya, walaupun ini cuma gambar, singanya senang, mulutnya dibuka lebar. Tapi sekarang Tuhan bisa membungkam, membuat mulutnya singa itu tertutup. Ya. Nah, Tuhan menolong Daniel. Adik-adik, nah bagaimana dengan raja? Rajanya pagi-pagi dia datang. Daniel, apakah engkau baik-baik saja? Mungkin rajanya berpikir, jangan-jangan Daniel sudah tidak ada, ini sudah meninggal, sudah dimakan singa-singa yang lapar. Ternyata, apa adik-adik? Apakah Daniel sudah meninggal? Sudah mati? Yes, tidak jawabannya. Daniel masih hidup. Dicakar raja enggak loh. Semua yang terjadi pada Daniel tetap sehat. Sama seperti waktu dia dimasukkan ke gua singa, keluarnya juga tetap sehat. Anak-anak, ya siapa yang menolong? Siapa anak-anak? Betul sekali. Tuhan yang menolong ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yeay. Tuhannya Daniel sama dengan Tuhan kita anak-anak. Amin. Ada amin? Yes, amin. Ya, nah akhirnya orang yang menabur kejahatan akan menuai. Akhirnya mereka yang orang-orang jahat itu yang dihukum oleh raja sebagai gantinya, ya. Nah, bagaimana dengan Daniel? Daniel kita sudah tahu, adik-adik sudah tahu ceritanya. Daniel diberi kepercayaan. Bahkan satu hal lagi yang penting. Raja mengumumkan bahwa semua rakyat harus menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Sebab Allahnya Daniel itu Allah yang luar biasa. Sebab itu semua orang di negeri ini harus menyembah Allahnya Daniel. Wah, puji Tuhan, Daniel bisa jadi berkat. Bukan Daniel yang hebat, tapi karena Daniel dilindungi Tuhan. Kenapa Daniel dilindungi Tuhan? Karena Daniel cinta sama Tuhan, suka mencari Tuhan. Nah, adik-adik, Daniel tetap jadi orang kepercayaan raja, ya, tetap dipercaya oleh raja. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita lakukan? Ya, Daniel itu situasinya tidak sama, Nana. Waktu itu Daniel tidak boleh berdoa karena orang-orang jahat, ya kan? Tidak sama dengan kita saat ini. Ingat ya, Daniel tidak boleh berdoa, tapi tidak sama dengan keadaan kita saat ini. Ya, kalau Daniel tidak boleh berdoa itu karena orang-orang jahat. Ya, orang-orang jahat yang melarang. Nah, tapi kalau kita saat ini belum bisa beribadah bersama-sama, itu karena pemerintah kita, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo ingin supaya seluruh rakyat Indonesia tetap sehat. Ya, sebab itu kita diminta untuk tidak beribadah bersama-sama.
di gereja atau di sekolah minggu, di Sabtu ceria seperti yang biasa adik-adik atau anak-anak lakukan. Ya, itu tidak jadi halangan buat kita. Karena hari ini kita masih tetap bisa beribadah. Puji Tuhan ya. Nah adik-adik kita lanjutkan ya. Pemerintah mengatakan bahwa kita harus stay at home. Di rumah saja supaya kita tetap sehat ya. Nah adik-adik, Daniel, kita lihat dari Daniel, apa yang bisa kita pelajari dari Daniel? Apakah Daniel tidak tahu kalau ada risikonya? Tahu. Risikonya masuk apa? Gua singa. Betul, masuk gua singa. Nah, apakah Daniel tidak taat ya pada raja ya? Apakah Daniel ini berubah pikiran ya ketika dia, loh kok ada pengumuman nanti dimasukkan gua singa. Ya sudah, sekarang aku tidak berdoa. Apakah seperti itu berubah pikiran? Tidak. Nah, apakah Daniel juga tidak taat pada raja? Tidak. Ya, Daniel lebih mengutamakan Tuhannya. Ya, nah kenapa Daniel bisa seperti itu? Karena Daniel itu cinta sama Tuhan. Sekali lagi, di hatinya Daniel ada siapa adik-adik? Ada Tuhan ya, yang membuat Daniel berani apapun juga resikonya ya. Karena Daniel tahu pasti Tuhan menolong dia. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kembali ke ayat yang pertama kali kita baca tadi di dalam Mazmur. Mazmur berapa adik-adik? Betul. Mazmur 119 ayat yang kedua. Ada dua hal yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama, Tante sudah memberi garis bawah dan menebalkan huruf yang pertama adalah M. Memegang peringatan atau perintah Tuhan. Ya, memegang. Apa itu peringatan atau perintahnya Tuhan? Perintahnya Tuhan di Alkitab itu banyak adik-adik. Ya, jangan mencuri, jangan berbohong, banyak sekali. Tapi hari ini kita mau khusus belajar untuk memegang, untuk taat. Memegang itu artinya taat. Taat pada perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan hari ini yang mau kita pelajari adalah menghormati orang tua. Ya, nah ketika mama di rumah, anak-anak di rumah, mungkin mama juga papa juga bekerja di rumah ya, tidak boleh keluar. Nah ketika mama memberitahu sekarang waktunya tidur, sekarang waktunya makan. Anak-anak kalau ada orang tua yang berbicara dengan kita harus melihat ya, kepalanya jangan menoleh ke tempat yang lain. Tapi melihat, menatap. Mama yang mengajak bicara, diberitahu, anak-anak jawabnya apa? Ya mama. Bisa? Bisa ya? Nah, lalu menghormati orang tua itu bagaimana juga? Kalau kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Bukan aku, gitu? Oh no, anak Tuhan yang baik, yang cinta Tuhan. Ketika berbuat salah, harus mau apa? Mau apa adik-adik kalau kita berbuat salah? Ya betul, harus minta maaf. Kalau salahnya sama papa bilang, ya pak maaf ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Ini namanya menghormati orang tua. Ya, nah ketika saat ini adik-adik tidak ke sekolah, harus belajar di rumah. Itu tanggung jawab adik-adik dan anak-anak semuanya. Mama sibuk bekerja, di dapur mungkin menyiapkan makan untuk kita, untuk anak-anak. Anak-anak bisa kerjakan tugasnya, kerjakan sendiri. Tidak perlu dipanggil-panggil sama mama. Ayo kerjakan cepat. Tidak perlu. Ya, punya tanggung jawab seperti Daniel, ya kan? Nah, adik-adik. Nah, yang kedua, M yang kedua adalah mencari Tuhan dengan segenap hati, ya. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Nah, apa itu mencari Tuhan? Adik-adik, kita bisa mencari Tuhannya itu dengan berdoa seperti Daniel. Berdoa bisa sendiri. Adik-adik yang sudah besar, sudah kelas 1, sudah kelas 2 bisa berdoa sendiri.
ya. Nah, atau bisa dengan kakak, adik, bisa dengan papa, mama diajak berdoa. Nah, kesempatan ini tante juga mau mengajak papa, mama yang mendampingi anak-anak untuk ikut mendengar firman Tuhan hari ini untuk mengajak berdoa bersama-sama dengan anak-anak. Kita mau ajarkan anak-anak kita untuk mencari Tuhan, berdoa bersama-sama. Libatkan mereka ketika berdoa bersama-sama, ya. Nah, apalagi yang harus kita lakukan dalam mencari Tuhan? Membaca firman Tuhan. Siapa di sini yang rutin setiap hari baca firman Tuhan? Ada yang baca firman Tuhan setiap harinya? Oh, puji Tuhan. Anak-anak cinta Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Ya, yang belum, ayo kita baca firman Tuhan setiap hari. Ya, bisa sendiri. Untuk yang sudah bisa baca sendiri. Ya, nah, atau ajak papa mama. Nah, orang tua mungkin ada anak-anak kita yang masih kecil yang kelihatannya mereka sepertinya tidak akan mengerti. Tapi kita percaya roh mereka akan dijamah oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya, roh mereka sekalipun mungkin sepertinya mereka tidak mengerti apa yang kita baca ayat itu. Tapi kita percaya Roh Kudus yang akan menjamah mereka ya. Puji Tuhan. Nah, selain berdoa dan baca firman Tuhan, ada lagi. Kita bisa memuji Tuhan. Mencari Tuhan dengan memuji Tuhan. Sekarang mudah loh kalau mau memuji Tuhan loh. Ya, di internet banyak. Di YouTube banyak, tapi hati-hati kalau diizinkan untuk membuka YouTube, internet, jangan cari yang lain-lainnya. Cari puji-pujian. Kita bisa memuji Tuhan ya. Atau kalau tidak perlu lihat internet ya enggak apa-apa, nyanyi saja memuji Tuhan ya dengan hati, dengan sukacita. Nah, kita beribadah ya, beribadah ke sekolah minggu. Nah, saat ini memang kita masih belum bisa beribadah. Tapi kita mau berdoa bersama-sama supaya kesempatan itu Tuhan berikan lagi kepada kita. Mau anak-anak? Amin. Yes, amin. Ya. Nah, ketika kesempatan itu datang untuk beribadah, jangan melalaikan. Minggu depan aja ya ke sekolah minggunya. Jangan. Ya, kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Adik-adik, ya. Yuk. Nah, kita mau baca satu ayat emas kita ya. Ayat emas kita ada di dalam Mazmur. Kita baca sama-sama ya. Yuk mulai ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18a. Ada gayanya loh. Tuhan bisa tunjuk ke atas. Dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bisa? Satu kali lagi ya. Mazmur 145 ayat 18a. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Oke, adik-adik bisa hafalkan ini minggu depan. Adik-adik juga bisa sampaikan ini kepada guru sekolah minggu kalian masing-masing ya. Nah, tante saya sudah hafal tante. Ya, bisa video call dan lain sebagainya. Nah, kita mau punya pokok-pokok doa adik-adik. Kita mau belajar untuk berdoa bersama-sama. Adik-adik bisa belajar. Tante sudah siapkan ada 6 pokok doa. Tapi kalau adik-adik mau tambahin sendiri boleh. Yang pertama, ini tujuannya supaya kita bisa berdoa setiap hari. Satu hari kalau mau doakan 1 pokok doa saja tidak apa-apa. Yang pertama, kita mau berdoa untuk virus corona ini supaya segera berlalu. Ya, hari Senin misal. Lalu besoknya Tuhan memberkati dan melindungi bangsa Indonesia. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Dan yang keempat, untuk pekerjaan orang tua kita. Adik-adik, ya kalau adik-adik dengar, ya papa mama sekarang
Susah yang punya toko, tokonya enggak boleh buka mungkin ya kan. Tapi kita mau berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaan papa mama kita. Amin. Ya, anak-anak Tuhan punya berkat spesial ya. Nah, yang kelima pokok doanya adalah untuk sekolah anak-anak. Walaupun anak-anak tidak bisa sekolah, tapi dengan belajar di rumah Tuhan memberkati juga ya. Nah, yang keenam adalah kesehatan kita ya. Tuhan berkati kita semuanya. Adik-adik kalau mau, adik-adik juga bisa buat hiasan seperti yang sudah Tante beri contoh ini ya. Apapun kreasinya, terserah adik-adik, ini hanya contoh saja. Pokok-pokok doa itu bisa dituliskan. Kalau adik-adik yang masih kecil bisa minta tolong mama. Yang sudah bisa menulis dituliskan supaya tidak lupa. Ya, nah buat sebagus mungkin, seindah mungkin, Tante saya cuma mau tulis aja, silakan. Setelah itu bisa ditunjukkan juga kepada guru sekolah minggu masing-masing ya. Bisa difoto, bisa di video gitu ya. Nah adik-adik, kita sudah belajar tentang mencari Tuhan ya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan ini bisa memberkati kita semuanya. Baik anak-anak dari yang paling kecil sampai papa mama yang ikut mendengarkan firman Tuhan ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita mau pujikan sama-sama ya. Ada satu pujian yang memberkati Tante. Adik-adik kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Kita mau lipat tangan. Kita mau tutup mata kita. Kalau adik-adik mau angkat tangan juga boleh, silakan. Kita mau nyanyikan sungguh-sungguh. Satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Siapa yang cinta Yesus angkat tangannya. Kita mau sama-sama pujikan ya. Siap untuk memuji Tuhan. Mari kita pujikan sama-sama. Ku mau selamanya. Yes, puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Siapa yang mau cinta Tuhan angkat tanganmu. Badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Tuhan. Yes, Yesus selamanya. Katakan ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, adik-adik, Tante rindu untuk setiap adik-adik, setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tante undang kalian, mari sedari kecil kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin saat ini ada yang sudah sungguh-sungguh, terus semakin berapi-api, terus cari Tuhan, terus setia berdoa, terus setia baca firman Tuhan. Ketika kita punya kesempatan untuk beribadah, jangan satu kali pun kita bolos untuk beribadah.
Buat adik-adik yang mulai malas tante, sudah mulai tidak pernah berdoa, sudah tidak pernah baca firman Tuhan, bahkan sudah mulai malas untuk beribadah, untuk ke sekolah minggu. Ayo, pakai kesempatan ini untuk minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku mau cinta Tuhan. Bapa, ini aku anakmu. Aku mau balik Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Supaya seperti Daniel yang Tuhan pakai. Daniel sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab itu Tuhan pakai Daniel. Sampai seluruh orang di negeri itu harus menyembah Allahnya Daniel. Adik-adik yang mau dipakai oleh Tuhan. Yang mau cinta Tuhan. Yang mau jadi berkat buat keluarganya, buat teman-temannya. Baik di sekolah minggu, dimanapun adik-adik berada. Yang mau cinta Tuhan, yang mau dipakai Tuhan, yang mau jadi berkat buat semua orang. Kita mau berdoa bersama-sama. Angkat tangan adik-adik. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan menolong kita, melindungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ini saya, anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dari kecil sampai nanti besar, saya mau tetap cinta Tuhan, mencari Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Jadikan saya berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati adik-adik semuanya.